Halo semuanya, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marlon Alessandro, saya dari KKN UKDW Reguler, kelompok 61. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengambil foto produk dengan hanya menggunakan kamera handphone. Tertarik? Silakan ikuti video ini hingga akhir. Oke, jadi di video ini saya akan membahas lebih dalam mengenai fotografi produk. Nah, pasti Bapak Ibu baru dengarkan fotografi produk, kalau yang belum pernah mendengarnya. Jadi pertama kita akan membahas apa itu fotografi. Nah, fotografi ini berasal dari kata Yunani, photos dan grafo. Nah, photos artinya cahaya dan grafo artinya melukis. Jadi fotografi itu adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Nah, sudah tahu kan fotografi itu apa? Proses melukis menulis dengan media cahaya. Kemudian masuk ke fotografi produk. Definisi dari fotografi produk adalah salah satu cabang fotografi yang berfokus pada pengambilan gambar suatu produk. Nah, fotografi produk ini berfungsi untuk menjelaskan kepada pengguna dan calon pembeli dari produk tersebut. Nah, kemudian jenis fotografi produk. Sebelumnya saya di sini hanya mempersiapkan beberapa saja jenis-jenis fotografi produk, tidak semuanya, karena sebenarnya untuk jenis fotografi produk itu sangat banyak, karena sangat luas sekali. Kemudian jenis yang pertama itu food fotografi atau fotografi makanan. Kemudian yang kedua fashion fotografi, yang ketiga elektronik atau gadget fotografi, dan yang terakhir itu furniture fotografi. Oke, dan masih banyak lagi sebenarnya. Kita tidak bisa bahas satu persatu karena berdasarkan kata produk saja itu sudah sangat luas. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas mengenai elemen dasar dalam fotografi produk. Oke. Jadi di sini saya ada 6 elemen dasar. Yang pertama itu cahaya, yang sangat penting di dalam fotografi, karena tanpa cahaya kita tidak dapat melakukan pengambilan gambar. Kemudian yang kedua itu kamera, ya, tanpa kamera juga kita tidak bisa melakukan pengambilan gambar. Yang ketiga ini dalam fotografi produk, objek itu sangat penting, karena itu merupakan objek utama ya dalam fotografi produk. Jadi harus ada objek dalam fotografi produk. Kemudian yang keempat itu angle. Angle ini adalah sudut pengambilan gambar dari atas, samping, depan, bawah. Itu cukup penting karena setiap sudut itu bisa merepresentasikan atau memberikan kesan yang berbeda pada produk tersebut. Seperti misalnya saya mengambil foto produk HP. Dari atas kelihatannya kecil, tapi ketika saya ambil foto dari sudut bawah, produknya kelihatan besar. Nah, itu cukup penting tuh angle-nya itu. Kemudian komposisi. Komposisi ini adalah tata cara atau penataan dalam suatu gambar gitu. Kemudian yang terakhir itu yang ke-6 itu latar. Latar ini bisa background, bisa latar tempat, latar suasana, tempat foto itu, tempat pengambilan gambar gitu. Cuman bagi saya pribadi ada 4 yang sangat penting bagi saya pribadi, yaitu cahaya, kamera, objek, dan angle. Mengapa? Karena menurut saya tanpa komposisi dan latar pun saya tetap bisa menghasilkan foto yang bagus hanya dengan cahaya, kamera, objek, dan angle, tanpa komposisi dan latar. Nah, ya. Kemudian kita akan bahas seperti yang pertama itu cahaya. Cahaya di sini dalam fotografi itu ada dua sumber, yaitu alami dan buatan. Nah, untuk alami itu sumbernya ya matahari, sedangkan buatan itu bersumber dari cahaya-cahaya lampu dan sebagainya, yang buatan-buatan manusia gitu. Kemudian untuk penggunaannya,
penggunaan sumber cahayanya nih. Untuk natural itu dapat digunakan di dalam ruangan bisa, di luar ruangan pun bisa. Untuk di dalam kasus contoh yang saya berikan ini, ada seorang cewek yang melakukan fotografi produk di samping jendela, di mana di jendela tersebut matahari dapat masuk ke ruangan tersebut. Nah, jadi si Mbak ini memanfaatkan cahaya matahari pagi, sepertinya pagi nih, untuk melakukan foto produk. Nah, kemudian untuk penggunaan cahaya artifisial itu bisa dilihat ini ada di seperti sebuah studio. Terdapat sebuah sepatu di tengah dan terdapat 2 lampu studio yang menerangi objek tersebut. Nah, cuman untuk penggunaan cahaya ini keduanya pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari cahaya alami itu tentu saja gratis. Kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk mengakses atau mendapatkan sumber cahaya tersebut. Namun yang kekurangannya itu cahaya alami atau cahaya matahari itu tidak bisa diatur. Ya kan, kita bukan Bapak yang di atas, jadi tidak bisa mengatur matahari. Kita tidak bisa mengatur intensitasnya, tidak bisa mengatur gelap terangnya, kemudian arahnya pun kita tidak bisa mengatur. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan cahaya artifisial itu kebalikan dari kelebihan dan kekurangan cahaya alami, yaitu cahaya artifisial lebih gampang diatur, baik itu posisinya maupun intensitas cahayanya. Kemudian yang kekurangannya itu tidak gratis, ya, karena kita perlu merogoh atau mengeluarkan uang untuk mendapatkan sumber cahaya tersebut. Kemudian ini ada beberapa posisi cahaya, yaitu cahaya dari atas, top light, cahaya dari depan, front light, cahaya dari belakang, backlight, dan cahaya dari samping atau side light. Oke. Kemudian kamera pun sekarang untuk melakukan fotografi itu bisa dilakukan dengan kamera digital atau kamera DSLR dan kamera handphone. Nah, untuk kamera DSLR atau digital ini lebih banyak digunakan oleh fotografer yang profesional. Nah, cuman menurut saya harganya itu kurang terjangkau bagi masyarakat umum karena mahal. Nah, sekarang masyarakat umum, orang awam seperti kita itu bisa melakukannya dengan menggunakan kamera handphone karena harganya lebih terjangkau dan sudah pasti semua orang memiliki sebuah handphone, ya kan? Kemudian objek foto, elemen dasar yang ketiga, objek foto. Di sini saya bagi menjadi 2 lagi, objek utama dan objek penunjang atau properti penunjang, properti foto. Nah, di sini ada gambar sebuah produk kosmetik dan ada buah jeruk. Nah, objek utamanya ini sudah tentu produk kosmetiknya. Kemudian objek penunjangnya itu si jeruk tersebut. Nah, objek penunjang ini sebenarnya mempunyai fungsi. Nah, apa sih fungsinya itu? Nah, fungsinya itu yang pertama menambah estetik atau menambah nilai keindahan pada foto tersebut. Kemudian menarik secara visual. Ketiga yaitu meningkatkan daya beli dan menjelaskan produk. Nah, biasanya tuh lebih ke menjelaskan produk sih. Seperti tadi kan foto kosmetik warnanya orange. Nah, terus jeruknya kan juga warnanya orange. Nah, bisa jadi produk kosmetik itu memiliki aroma seperti buah jeruk tersebut. Bisa jadi loh. Kan itu siapa tahu si fotografernya mau menjelaskan bahwa produk kosmetik ini terbuat dari material jeruk atau baunya seperti jeruk. Ya, seperti itulah. Kemudian yang keempat, angle atau sudut pengambilan gambar.
Oke, angle di sini ada beberapa. Yang pertama eye level. Eye level itu dia lurus dengan mata kita. Yang ketiga itu high angle, dia sedikit naik. Yang ketiga dia sedikit ke bawah, low angle. Yang keempat tuh bird eye atau paling atas. Jadi pengambilan gambarnya itu dari atas, sangat atas sekali. Terus yang keempat tuh frog eye. Nah, ini bird eye, high angle, eye level, low angle, frog eye ini merupakan angle umum pada dunia fotografi. Nah, untuk dunia fotografi produk, frog eye ini diganti dengan detail atau close up. Nah, karena di dunia fotografi produk, untuk mengambil produk dari bawah sekali itu sangat jarang sekali dilakukan. Oke, untuk contoh-contohnya saya akan memberikan contoh. Ini adalah contoh angle dengan eye level. Contoh pengambilan gambar eye level. Ini ada beberapa produk, yaitu yang pertama di kiri itu ada botol miras, minuman keras. Itu terlihat sekali bahwa botolnya itu tidak ada distorsi. Distorsi itu gambarnya tuh agak miring-miring gitu. Ini gambarnya pas, botol sempurna. Terus yang di tengah juga tuh botolnya tuh berbentuk sempurna botol. Yang ketiga tuh lensa, bentuknya sempurna kan. Nah, itu karena kameranya itu sejajar dengan produknya. Kemudian yang kedua itu high angle atau angle di atas. Jadi ini agak sedikit tinggi pengambilan gambarnya. Lalu yang ketiga nih low angle. Nah, seperti kata saya tadi, untuk low angle itu sangat jarang sih di dunia fotografi produk, karena yang mau ditampilkan tuh harus dilihat dari atas, tidak dari bawah. Untuk keempat itu bird eye atau sudut pengambilan gambar dari atas. Nah, ini sering banyak digunakan, terutama tuh di bagian fotografi makanan, karena jika dari atas gitu kita bisa melihat keseluruhan dari makanan tersebut. Yang keempat itu adalah close up atau detail. Nah, ini biasanya untuk menjelaskan atau memberi gambaran mengenai sudut-sudut yang tidak terlalu kelihatan dalam produk tersebut. Kayak misalnya Oreo nih. Nah, ini kita pasti fotografernya nih mau memperlihatkan tekstur dari biskuitnya. Kemudian untuk kursinya nih, fotografernya mau memperlihatkan struktur dari penahan kakinya. Kemudian untuk gambar ketiga yang gambar drone ini fotografernya ingin memperlihatkan detail materialnya, kemudian lekukan-lekukan produknya itu seperti apa. Jadi itu lebih untuk menjelaskan lebih rinci lagi. Biasanya close up angle ini biasa lebih digunakan pada fotografi furnitur, karena furnitur kan orang biasa hanya melihat dari beberapa sisi saja. Mereka tidak melihat ini di dalamnya seperti apa. Nah, biasanya tuh kalau mau beli barang furnitur, khususnya seperti di IKEA, itu pasti disertakan gambar produk secara utama luas gitu, produknya yang besar. Terus ada foto produk lagi yang dia zoom out atau foto produk close up-nya mengenai detail-detail dari produk furnitur tersebut. Oke, itu tadi jenis-jenis angle. Sekarang kita masuk ke komposisi. Ini adalah definisi dari komposisi. Komposisi dapat diartikan sebagai cara menata elemen-elemen dalam gambar. Elemen-elemen ini mencakup garis, bentuk, warna, dan gelap terang. Nah, itu adalah komposisi. Bagaimana kita bisa mengatur garis, bentuk, warna, dan gelap terang ditata sedemikian rupa dalam satu gambar tersebut. Nah, ini adalah jenis-jenis dari komposisi. Yang pertama, ini yang paling dasar, rule of thirds. Jadi rule of thirds ini itu dibagi dari satu gambar, satu frame itu dibagi menjadi 9 kotak, 9 bagian. Itu dibagi oleh 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Nah, di mana 2 garis horizontal dan vertikal ini mereka mempunyai titik temu. Titik temu ini biasanya membantu
untuk menentukan komposisi yang bagus seperti apa. Nah, rule of thirds juga ini menurut saya pribadi itu bisa membagi produk menjadi 3 bagian dalam satu frame, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Kemudian framing. Nah, framing ini produknya itu berada di dalam suatu bingkai gitu ya, suatu area di mana nanti produk itu akan tertuju. Jadi kita sebagai orang akan melihat produk itu langsung tertuju kepada produk itu. Nah, ini ada contohnya. Kemudian foreground and background. Nah, ini mirip sama framing tadi, dimana kemudian ada foreground dan background. Foreground yang dimaksud dengan foreground dalam foto ini yaitu bagian bawah atau bagian dasar, dan background itu bagian latar belakang. Nah, jadi di sini dalam foto ini terlihat seperti foreground dan backgroundnya itu mengapit produk tersebut gitu. Jadi produknya itu berada di antara background dan foreground gitu. Nah, ini simetri. Ini menurut saya paling gampang sih dalam dunia fotografi produk, karena di simetri ini nanti akan kalau dikasih garis tepat di foto, di tengah-tengah foto, bagian kiri foto dan kanan foto itu akan sama, baik dari panjang atau warnanya itu akan sama, komposisinya itu sama, tidak lebih ke kiri, tidak lebih ke kanan, pas di tengah. Kemudian latar. Di sini latar ada outdoor dan indoor. Kalau fotografi produk pada latar outdoor itu biasanya untuk menjelaskan penggunaan produk dan material yang digunakan. Nah, ini saya kasih contoh gambarnya. Itu ada di gambar kiri itu ada semacam produk kosmetik yang mungkin terbuat dari kelapa. Nah, ini jika kita melihat produk tersebut dengan pikiran kita, mungkin produk ini terbuat dari bahan kelapa gitu. Kemudian yang kedua, gambar kedua yang di samping kanan itu ada penggunaan produk sepatu. Nah, di sini kita bisa lihat ada seorang laki-laki yang sedang berolahraga menggunakan sepatu tersebut. Nah, dari sini kita bisa lihat, sepatu merek ini cocok digunakan untuk olahraga gitu. Kemudian untuk indoor biasanya tuh digunakan untuk katalog produk dan thumbnail pada marketplace. Nah, yang pertama itu ada gambar, ini saya screenshot dari Tokopedia. Itu ada gambar masker. Nah, gambar masker ini kan sudah pasti di pengambilan gambarnya di dalam ruangan atau studio. Nah, kemudian yang satunya itu foto sepatu, itu sudah pasti di dalam ruangan. Kemudian latar itu sangat membantu dalam memberikan informasi mengenai fungsi, cara pemakaian, material yang digunakan, dan material yang digunakan pada produk tersebut. Latar juga mempengaruhi tingkat ketertarikan pada sebuah produk karena memiliki nilai estetis. Kemudian masuk ke demonstrasi pemotretan produk. Di sini saya menggunakan latar di kamar saya. Kemudian di sini saya mengambil gambar di dalam kamar saya dengan bantuan cahaya lampu belajar, dan saya menggunakan kertas polos sebagai background. Kemudian setelah backgroundnya sudah jadi, pastikan background tersebut bebas dari kotoran. Kemudian produknya disiapkan, ditata agar terlihat menarik.
Kemudian kita mulai memposisikan produk tersebut. Cahaya lampu pun diubah posisinya sesuai dengan keinginan. Kemudian jika sudah dirasa pas, kita langsung aja mengambil fotonya. Oke, sebelum mengambil foto, sebelum menekan tombol jepret, kita lakukan dulu penyesuaian posisi cahaya agar terlihat bagus di kamera. Kemudian kita jepret. Sebelum itu kita harus memfokuskan gambar dengan cara menekan pada layar. Kemudian kita dapat mengatur gelap dan terang cahaya gambar dengan cara menekan layar dan menggesernya ke atas dan ke bawah. Oke. Kemudian jangan takut untuk melakukan variasi atau eksperimen seperti melakukan pengambilan gambar dari angle yang berbeda dan posisi cahaya yang berbeda. Kemudian jangan takut juga untuk melakukan variasi pada produknya, yaitu mungkin posisi produknya, kemudian penambahan produk atau penambahan objek properti. Oke. Setelah dirasa cukup, kita buka galeri, kita cek foto lagi. Kita cek foto yang tadi kali kita ambil, kita zoom, kita perbesar gambarnya untuk melihat apakah foto tersebut sudah jelas, dan pastikan untuk foto tersebut tidak ada buram. Kita mau foto produk kita nih sangat jelas. Oke, setelah jelas, kita masuk ke tab pengeditan. Oke, kemudian saya memakai background berwarna hitam lagi. Oke, di sini saya mengatur produk lagi, dan di sini saya bukan memakai lampu pelajar, tapi saya memakai bohlam lampu yang ditutup dengan menggunakan tisu. Hal ini dilakukan agar cahaya yang dihasilkan oleh lampu tersebut bersifat halus. Oke, kemudian saya mulai memposisikan cahaya tersebut. Saya masih mencari-cari posisi yang tepat. Di sini saya menggunakan side light ya. Oke. Oke, di sini saya mengambil foto dengan angle dari atas atau bird eye dengan komposisi flat lay. Saya mengambil beberapa foto. Kemudian saya mengambil foto dengan jarak yang dekat dengan angle close up untuk memperlihatkan tekstur dari emping jagung tersebut. Kemudian saya memvariasikan komposisi dalam foto ini lagi. Saya menambah produk-produk
emping jagung lagi untuk memperlihatkan bahwa terdapat 3 varian dalam emping jagung ini. Oke, kemudian kita cek foto-foto yang telah kita ambil tadi. Kita lihat satu persatu, kita seleksi mana yang akan kita eksekusi untuk edit nanti. Kemudian sama seperti tadi, saya hanya mengedit bagian kecerahan, kontras, dan saturasi. Oke, setelah saya edit, saya save lagi, saya mencari foto lagi yang lain. Kemudian saya mengedit lagi, saya edit kecerahan, kemudian kontras, dan saturasi. Di sini saya ingin membuat fotonya lebih terlihat gelap. Oke, setelah itu saya save dan selesai. Oke, tadi itulah video penjelasan mengenai fotografi produk dengan menggunakan handphone. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang telah menyaksikan video ini hingga akhir. Saya harap video ini dapat menambah wawasan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, juga dapat menyejahterakan UMKM di Desa Jalok. Sekian dari saya, terima kasih, salam sehat bagi kita semua, dan Tuhan memberkati.